Terus pertanyaannya, Bang, apakah masih aman kalau baterainya ini nggak pakai BMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Masih seputar pembahasan tentang bor cordless dan permasalahan yang terjadi pada baterainya. Dan untuk video kali ini, saya ingin memberitahu salah satu penyebab dari sekian banyak permasalahan yang kerap terjadi pada bor cordless ini, yang notabene harganya itu nggak terlalu mahal juga, dan memiliki baterai yang ya lumayan cheap ya, lumayan murah ketimbang merek ini, Bosch. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dan memberi informasi salah satu penyebab kenapa baterai kita melemah. Yang pertama dari umur si baterainya, kualitas baterai. Dan di video saya yang sebelumnya juga, saya juga sudah sharing bagaimana cara merefill baterai bor cordless ini. Saya ganti dengan baterai bekas powerbank. Bor cordless saya kok ketika dicas dia nggak ngisi gitu. Padahal kondisi baterainya mungkin ya, kondisi baterainya kita anggap saja kondisi baterainya itu masih oke, masih bagus. Tapi ketika kita cas dia tidak ada respon. Dan di sini saya memberikan contoh. Ini pas kebetulan juga baterainya ini nggak bisa dicas. Jadi saya ingin mengutik-ngutik ya, mengutak-ngatik yang ada di baterainya. Saya akan cek dulu baterai yang di sini. Dan di sini chargernya sudah ada, sudah saya colok. Kita cek dulu ya tegangannya. Tegangannya terbaca 12,46. Jadi chargernya ini masih normal, masih ada tegangan yang keluar dari unit chargernya. Dan begitu kita colokin ke sini, dia harusnya kalau misalnya ada beban, ini lampunya berubah menjadi warna merah ya kalau untuk tipe charger seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya yang nggak ada lampunya, ya nanti kita cek di sini aja di outputnya, di output baterai. Kita colok di sini, kok kenapa nggak berubah warnanya itu? Nah, saya belum cek nih, kerusakannya ada di port chargernya atau di BMS-nya yang rusak. Kita cek baterainya, baterai di sini. Ini kita singkirin dulu ya. Tegangannya sih masih 11,3. Kita cabut chargernya. Masih sama. Jadi kita akan coba bongkar baterainya. Kita lihat apa yang terjadi di baterainya, kerusakannya. Untuk tipe baterai yang seperti ini, yang di video saya yang sebelumnya kan di sini ada 3 buah kerup ya. Tapi begitu saya cek di sini kok nggak ada lubangnya. Oke teman-teman, untuk baterai yang modelnya sama video yang kemarin, cuma di sini buat proses pembukaannya ini harus kita congkel nih. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada ini ya, ada locknya ya, di sini 3 buah nih. Jadi kita congkel dulu buat lepasin baterainya. Kita lepas dulu baterainya, dicongkel di sini. Agak susah nih kayaknya nih. Dan yang ini tinggal kita kesinikan saja ya. Nah, selesai. Kita akan lihat di sebelah mananya yang rusak. Oke, kalau misalkan di sini saya lihat sih kondisi BMS-nya nggak ada yang gosong, nggak ada yang terbakar. Di port soket untuk chargernya juga masih aman. Tapi kita nggak tahu nih ada di komponen mana dia yang sudah mengalami kerusakan. Jadi kesimpulannya,
untuk masalah kali ini saya putuskan BMS-nya yang sudah mengalami kerusakan. Dan baterainya tadi kan sudah kita cek, kondisinya juga masih aman kan. Kita akan coba mengakali si BMS-nya kita akalin. Jadi baterainya ini sudah nggak pakai BMS lagi gitu. Terus pertanyaannya, Bang, apakah masih aman kalau baterainya ini nggak pakai BMS? Jadi untuk kasus ini baterainya itu kalau misalkan tidak menggunakan BMS itu masih aman ya. Yang penting nanti penyolderan atau wiringnya itu masih dalam kondisi yang baik. Dan kabel mana saja yang nanti kita masih perlukan dan sudah kita tidak perlukan lagi. Nah, untuk manipulasi ini kita hanya memerlukan kabel yang ini positif dari baterai dan ini negatif dari baterai. Jadi sebelumnya kita lepasin dulu BMS, antara BMS sama baterainya. Kita lepas kabel yang sini aja. Dan oke. Terus untuk BMS-nya setelah saya perhatikan antara port ini, kita hanya membutuhkan nanti port ini dan output untuk bor baterainya. Kita akan menjumper ini ke sini dan ini kita jumper ke sini. Nah, ini untuk pengisian dan ini untuk input baterai. Kebanyakan ngomong, saya ribet. Kita langsung praktek aja ya. Baik, untuk yang dekat ini kita nggak usah pakai kabel ya. Kita konekin saja pakai timah. Kita solder di sini. Timahnya kita banyakin. Jadi biar dia tuh koneknya pakai timah. Nah, untuk yang ini kita harus pakai kabel jumper. Dan di sini. Oke, pekerjaan kita untuk jumper sudah selesai. Kita akan tes dulu ya dengan menggunakan charger. Kita coba di sini. Kita cek tegangan saja. Tegangan yang ini dan ini. Nah, untuk yang ini dan ini juga nanti kan terhubung dengan baterai. Kita cek di sini. Tegangannya masuk di 12,45, berarti sudah bisa kita pasang baterainya. Oke, tadi kan karena BMS-nya sudah rusak komponennya, kita nggak usah perlu lagi nih kabel yang hitam. Ini kita lipat saja. Oke, sampai sini sudah selesai proses penyolderannya. Ini kabel hitam bisa kita putus. Dan kita coba cas. Oke, lampunya sudah berubah menjadi warna merah. Artinya proses pengisian baterai sedang berlangsung. Dan kita cek di sini tegangannya masuk atau tidak ke baterai. Ketika tidak dicas, tegangannya 11,37 dan pas kita cas, tegangannya menjadi 11,41. Artinya ini bisa untuk ngecas lagi. Mungkin akan timbul kekhawatiran, Bang, ini aman nggak kalau dipakai buat bor? Jawaban saya 100% aman dan tidak berpengaruh apapun ke bor baterai kita. Ini kita cas dulu di sini. Kita pakai, coba di sini. Oke.
Dan bisa kita kembalikan lagi ke cover. Jangan lupa stikernya dipasang lagi. Dan kerjaan kita hari ini selesai. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya informasi yang bisa saya berikan, solusi tentang permasalahan seputar baterai cordless. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Saya Ocit85 pamit undur diri, tetap sehat, kreatif, sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.